Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tidak lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, keringanan dalam kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menjaga istiqomah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu istiqomah di dalam menghidupkan sunnah-sunnah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita perhatikan adalah niat kita. Mari kita luruskan niat kita sebelum kita melaksanakan suatu amalan kita dalam rangka untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan dalam beramal sangat penting bagi kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang beramal tapi tidak membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, tapi justru dengan amalan yang dilakukan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka hanya karena salah niat dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keniatan yang ikhlas ini sangat penting, menjadi peran penting dalam kita melaksanakan suatu amalan, pekerjaan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang senantiasa selalu diiringi dengan keikhlasan, amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala juga akan bisa memberikan kepada kita wasilah untuk supaya kita ini bisa meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa keluar dari segala permasalahan yang kita miliki, yang kita hadapi. Sebagaimana yang sudah diceritakan, ada tiga orang di dalam kisahnya terkait dengan keikhlasan yang bisa memberikan wasilah. Ada 3 orang, singkat cerita, yang terjebak di dalam gua dan akhirnya tidak bisa keluar di dalam gua tersebut. Maka ketika orang ini panik, maka dia mencoba untuk bisa menceritakan sebuah amal yang senantiasa dia lakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan supaya dia bisa keluar dari gua tersebut. Maka satu persatu menceritakan semua amal yang pernah mereka lakukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, satu persatu, sedikit demi sedikit, maka pintu yang ada di gua itu bisa terbuka dan akhirnya 3 orang tersebut bisa keluar daripada gua tersebut yang sempat tersesat di dalam gua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya daripada keikhlasan yang kita kedepankan, kita iringi dalam sebuah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat firman Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad di dalam kitab Darul Muhayyad bab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Mulk ayat 2, alladzina liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, di ayat pertama
pertama itu menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji pada hambanya, mana di antara hambanya yang paling baik amalnya. Maka terkait dengan surat ini, Fudail bin Iyad mengatakan dalam kitab Darul Muayyad nanti bab Jami'ul Ulum wal Hikam karang Ibnu Rajab Al-Hambali, di situ Fudail bin Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amal yang paling baik adalah amal yang senantiasa selalu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena syarat diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan kedua syarat ini harus teriringi di setiap amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di salah satu syarat amal ini tidak ada, maka dipastikan amal-amal yang dilakukan seorang hamba kepada Rabb-nya akan tertolak, akan menjadi sebuah amalan yang sia-sia. Contoh yang pertama, ketika kita ini sudah beramal sesuai dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi syarat yang kedua tidak terpenuhi, artinya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amal tersebut juga akan menjadi sia-sia atau amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sudah beramal dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tetapi syarat yang pertama tidak ikhlas dalam kita beramal, itu pun juga akan menjadi sebuah amal yang sia-sia yang tidak mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang dikutip oleh Fudail bin Iyad di dalam kitab Darul Muayyad tadi harus ada di setiap amalan yang akan kita lakukan dalam mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah lagi yang sangat menggugah hati kita dan menjadi pelajaran bagi kita akan pentingnya keikhlasan kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah tersebut diceritakan ada 3 orang yang beramal waktu di dunia, tapi tatkala sudah di akhirat maka semua apa yang selama dia di dunia kerjakan tidak berbuah hasil. Artinya tidak membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, akan tetapi justru malah Allah Subhanahu wa taala murka terhadap apa yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Yang pertama adalah orang alim, orang yang berilmu. Tatkala masih di dunia mereka sering menyebarkan ilmu, akan tetapi dia pergunakan tidak untuk di jalan Allah, mendatangkan keridhaan Allah, tapi hanya untuk supaya dipandang oleh manusia yang lainnya, supaya dia bisa terkenal sebagai seorang yang alim. Yang kedua adalah seorang yang dermawan, orang yang kaya, setiap harinya tidak luput dari memberikan sedekah, berbagi kepada orang lain. Maka orang tersebut juga sama dengan kriteria yang pertama tadi. Selama di dunia dia habiskan untuk beramal, tapi semua amal itu tidak membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, tapi murka. Karena apa? Selama dia lakukan selama di dunia itu dia tidak mengharap ridha Allah, tapi ada mengharap pujian daripada orang lain. Yang terakhir adalah seorang yang mujahid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu sendiri bahwa keutamaan orang-orang yang mati syahid, orang-orang syuhada, itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Tapi kenyataannya tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut justru membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Maka singkat cerita, 3 orang tadi akhirnya diseret oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehina-hinanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita ini
marilah kita jadikan bahan renungan bagi kita tatkala kita ini beramal pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita luruskan dulu niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang selama ini kita kerjakan, amal kita kerjakan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk senantiasa selalu menjaga niat kita supaya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal baik kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa afu minkum ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.